Halo para reader penyuka komik, berjumpa lagi di channel Suka Ngomik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Heavenly Daemon Cannot Live a Normal Life. Langsung saja, tanpa basa-basi. Beginilah kira-kira isi komiknya di chapter 12. Chris mengingatkan Roman dengan orang yang dikenalnya saat dirinya masih di kehidupannya dulu. Mereka adalah bawahan yang paling banyak mengikuti Roman. Salah satunya adalah kuda darah. Dia adalah tokoh sejarah yang menyatukan sihir darah, tetapi kekuatan Chonma Baek Jung Hyuk yang dia hadapi berbeda. Setelah berlutut dan kalah dari Chonma Baek, dia menjadi pengikut setia Chonma Baek. Dia adalah orang yang nakal tapi unik. Chris dan orang itu benar-benar mirip. Wajah mem merah tidak bisa menyembunyikan kebanggaan yang terluka, tetapi keinginan untuk menjadi lebih kuat menekannya. Itulah yang diperlihatkan oleh Chris. Roman selalu menyukai orang jujur. Dia menghargai orang yang bisa jujur dengan tampak depan dan belakangnya. Pada prinsipnya, semakin kuat keinginan seseorang, maka semakin kecil kemungkinan dia akan mengkhianati dirinya sendiri. Jelas bahwa Chris membenci Roman. Mungkin ada semacam hubungan buruk di masa lalu, tetapi yang penting baginya adalah keinginan untuk menjadi kuat daripada menjadi orang jahat. Dan jika dilihat, bakatnya tidaklah buruk. Kerangka Chris kuat dengan bakatnya. Jika dia berlatih seni bela diri dengan cara Roman, dia akan mencapai level kelas 1 atau lebih tinggi sekarang. Namun, mereka sama sekali tidak menggunakan bakat mereka dengan benar dalam metode seperti sampah. Roman yang memperhatikan dengan cermat sosok Chris, mengucapkan sepatah kata dengan senyum di wajahnya. Aku tidak bisa memberitahumu jawabannya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Kataku jangan membabi buta mengikuti cara seseorang. Jika aku langsung memberitahumu jawabannya, itu tidak berbeda dengan kehidupan yang kamu jalani sekarang. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan jawaban, maka tetaplah di sisiku mulai sekarang. 6 bulan kemudian, saya akan berangkat ke medan perang. Perhatikan bagaimana saya menjadi lebih kuat dalam proses menghadapi banyak musuh dan bagaimana saya mengalahkan mereka. Mata Chris bergetar. Kemudian Roman berkata, jika Anda tetap di sisi saya bahkan setelah 10 tahun, kamu pasti akan mendapatkan jawaban. Pelatihan selesai. Chris, yang ditinggalkan sendirian di tempat Roman pergi, menatap langit biru dan menghela nafas dalam-dalam. Perang. Itu adalah sesuatu yang harus Anda alami suatu hari nanti. Saya tahu bahwa itu adalah nasib seorang ksatria, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan berperang dengan kutu buku Dmitri. Akan lebih baik jika itu adalah putra kedua. Jika dia sudah terkenal di ibu kota, dia akan merasa bangga dan mengikutinya. Tetapi situasi saat ini benar-benar tidak dapat diterima. Ini caraku sendiri. Nasihat Roman tersebut baru pertama kali didengarnya. Baginya, yang mendengar bahwa dia adalah seorang jenius bahkan jika dia belajar untuk diturunkan dari generasi ke generasi, ucapan Roman menimbulkan kehebohan. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Dia merasa bahwa tahun-tahun dia telah bekerja keras ditolak, dan dia menganggapnya sebagai omong kosong, tetapi semakin dia mendengarkan Roman, semakin cepat jantungnya berpacu. Ini tidak salah, pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi pada akhirnya berasal dari manusia yang sama, menjadi kuat sebagai pendekar pedang mungkin bukan salah satu caranya, tapi kenapa aku selalu mencoba untuk mengikuti metode mereka? Jika saya berpikir sedikit dan melalui beberapa percobaan, mungkin ada jalan yang lebih cocok untuk saya. Otak terjerat dengan rumit. Andai saja Roman adalah orang yang pandai berbicara, Chris tidak akan terlalu kesakitan. Namun, Roman, yang mengalaminya sesaat, bukanlah tipe orang yang disebut idiot Dmitri. Bakat tuan itu nyata. Saya tidak tahu bagaimana dia menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Tetapi tuan yang memiliki kekuatan di bawah rata-rata orang 2 tahun lalu telah benar-benar berubah. Ilmu pedang yang kuat dan bakat untuk melepaskan aura. Jika bukan karena dia menyembunyikan kekuatannya sejak kecil, dia pasti menemukan jalannya sendiri. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan kekuatan, dan tidak ada alasan untuk mengungkapkannya sekarang. Roman menjadi kuat dalam waktu singkat. Melihat dia berbicara dengan jelas sambil menatap matanya sendiri, Chris mendapatkan kepercayaan yang tak terlukiskan. Chris dalam kesulitan, matahari terbenam, dan matahari terbit lagi. Dia memiliki wajah layu karena dia bahkan tidak makan. Dan dia akhirnya membuat keputusan dan pindah ke suatu tempat. Aku ingin menjadi kuat, keinginannya adalah ketidakberdayaan,
dia pergi ke mentornya, Kapten Jonathan, dan terus terang mengatakan bahwa dia akan mengikuti Roman di medan perang. Jonathan, dia menatap Chris dengan wajah tenang. Di medan perang dengan mayat berserakan, Jonathan pertama kali melihat seorang anak laki-laki menangis sambil meraih tubuh ibunya. Itu adalah Chris. Dia adalah anak yang berbakat, dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi kuat, dan dia tumbuh dengan cepat, dan dia mengikuti dirinya sendiri seperti ayahnya. Pasti ada alasan tertentu bagi Chris untuk meninggalkan sisinya dan mengikuti Roman. Saling percaya, mereka berdua saling percaya. Bahkan jika Chris tidak repot-repot menjelaskan alasannya, Jonathan mengangguk. Jika kamu mengatakan itu, pasti ada alasan khusus. Mulai sekarang, kamu tidak akan menjadi bagian dari Ksatria Dmitri. Sebagai pengawal Tuan Roman, tidak peduli apa yang terjadi, aku selalu mendukung dan berharap kamu mencapai tujuan yang kamu inginkan. Terima kasih, Jonathan tertawa. Fakta bahwa anak laki-laki berkulit gelap telah tumbuh dewasa dan meninggalkan sisinya membuatnya merasa sedih. Berkat kamu, aku belajar satu hal. Sejauh yang aku alami, Chris bilang dia akan mengikuti Master Roman. Maka Master Roman bukan orang bodoh seperti yang dikatakannya lagi. Mulai besok, luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Jika kamu ingin bertahan hidup di medan perang, Anda harus memiliki setidaknya satu senjata rahasia. Tuan, saya tidak tahu hari seperti apa yang menunggu. Tetapi Jonathan adalah guru yang diikuti Chris dengan sepenuh hati, tidak peduli apa yang dikatakan orang. Bersumber dari novel Heavenly Demon. Nah para reader, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam suka ngomik.